Shalom pemuda yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya nih? Semoga masih tetap sehat-sehat ya. Jumpa lagi di Ibadah Pemuda tanggal 21 November 2020. Sebelum memulai Ibadah Pemuda ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman buat teman-teman. Tema untuk bulan November ini yaitu Tuhan Pahlawanku, yang terambil dari Keluaran 15 ayat 3. Selain itu, kita juga akan terus membaca dan mempelajari kitab Filemon loh, mulai dari latar belakang, tujuan dilakukannya penulisan kitab Filemon, dan siapa sih yang menulisnya gitu. Nah, untuk menambah informasi bagi teman-teman bisa langsung membaca trivia menarik loh dengan cara mengecek di Instagram @tiberias.youthbless ya. Oh iya nih, kita juga ada grup meeting yang pastinya seru banget karena kita bisa saling tegur sapa dan sharing satu dengan yang lain. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk bergabung di grup meeting ini, bisa langsung DM di Instagram @tiberias.youthbless ataupun mengisi link di biodata berikut. Oh iya, kita juga ada Youth Prayer Conference yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui Google Meet. Jika dari teman-teman yang ada yang ingin didoakan, bisa mengisi di link berikut. Ibadah pemuda selanjutnya tanggal 28 November 2020 masih dilakukan secara online. Teman-teman dapat mengakses Youth Online Service melalui YouTube Tiberias Youth Blast tepat pukul 17.00. Oh, ada juga nih pengumuman penting. Tiberias Youth Blast tetap membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani. Mulai dari apa saja? Dari tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, dan tim pelayanan mimbar. Jadi, kiranya mari kita mengisi waktu muda kita dengan melakukan pekerjaan baik, saling mengasihi, dan melayani Tuhan serta sesama kita. Are you the one? Last but not least, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang baru ulang tahun. Kiranya dalam pertambahan usia ini, teman-teman semakin dewasa dalam Tuhan dan membagikan visi tersebut kepada lingkungan sekitar teman-teman. Oke, itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Yuk, sekarang kita mengikuti ibadah pemuda kita. Selamat beribadah. God bless you all. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu pemuda masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Meskipun ibadah kami secara online Tuhan, tapi itu tidak menghalangi sedikit pun kuasa-Mu Tuhan. Mari pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satu hati. Mari kita hampiri tahtanya yang kudus. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku
bersiap memuji Tuhan, saudara-saudara? Mari kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan pahlawan kita, mari kita sama-sama belajar lagu ini. Haleluya. Tuhan pahlawan perisaiku, sungguh nyata kuasanya, hancurkan belenggu dosa dan maut. Ku bersorak haleluya, kemenangan yang besar diberikannya bagiku. Ku bergembira sukacita, karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Mari katakan bersyukur. Kuat gagah dan perkasa, Tuhan pahlawan perisaiku. Sungguh nyata kuasanya, hancurkan belenggu dosa dan maut. Ku bersorak haleluya, kemenangan yang besar diberikannya bagiku. Ku bergembira sukacita, karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Amin. Bersama-sama aku percaya Tuhan pahlawan kita. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Siap. 1, 2, 3. Ku bersorak haleluya, kemenangan yang besar diberikannya bagiku. Ku bergembira sukacita, karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Ku bersorak haleluya, kemenangan yang besar diberikannya bagiku. Ku bergembira sukacita, Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita percaya Tuhan pahlawan kita.
Dia Yesus yang menolong kita melalui segala cobaan, melalui segala naik dan turun hidup kita. Haleluya. Kau
siap sambut firman-Mu Tuhan. Yesus penolong kami, Yesus pahlawan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami, karena kami tahu kami ada di dalam tangan yang tepat, yaitu di dalam tangan Tuhan, terpelihara sempurna. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi satu yang baunya menyenangkan hati Tuhan, korban persembahan kami, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Urapi kami semua Tuhan. Dalam pengurapan Tuhan kami boleh mengerti firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun mereka yang mendengarkan. Kuasa kegelapan kami patahkan pekerjaannya, kami hancurkan kuasanya dan kami usir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi dannya. Kuasai hati kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara-saudara semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini bulan ini, bukan hari ini ya. Bulan ini kita mendapat tema Tuhan adalah pahlawanku. Kita akan melihat arti kata pahlawan ini, dan ayat utamanya adalah terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama di rumah masing-masing dan saya di tempat ini. Keluaran 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Judul perikop nyanyian Musa dan Israel. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bagian awalnya saja. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Ayat ini ketika disampaikan, ketika digali, ketika kita baca, maka banyak terdapat mutiara-mutiara yang dapat membangun iman, yang bisa kita ambil di dalamnya. Tuhan itu pahlawan perang, seperti telah disampaikan sepanjang bulan ini dan minggu-minggu yang akan datang, tentang Tuhan itu pahlawan perang. Tetapi saya ingin melihat pada saat sore hari ini tentang salah satu nama Allah yang tersirat, yang tersembunyi, yang terkandung di dalam ayat ini. Salah satu nama Allah. Kita akan melihat pahlawan itu apa. Paling gampang saudara buka internet, Google, ketik pahlawan KBBI, maka kita akan mendapati orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Saya garis bawah keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gak keberani atau hero, bahasa Inggrisnya adalah hero. Dan zaman sekarang kata pahlawan ini tidak lagi berupa pertempuran secara fisik, kontak senjata, baku hantam, saling bunuh-membunuh, tidak. Tetapi pada zaman sekarang ranah lingkup pertempuran secara fisiknya berbeda bentuk, yaitu sesuai dengan okupasi pekerjaan, sesuatu yang dijalani seseorang. Paling gampang pakai contoh saudara ya. Contohnya adalah perkataan seperti ini, quote seperti ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu saudara? Pahlawan tanpa tanda jasa. Maka mungkin di benak saudara akan langsung terpikir guru. Ya, guru itu adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia pahlawan tetapi tidak menggunakan senjata untuk berperang. Dia menggunakan kemampuannya untuk mendidik anak-anak didiknya, untuk membawa anak didik-didiknya lebih mengerti lagi, lebih pandai lagi. Maaf, karena ada yang mengatakan demikian. Salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan, untuk menjadi orang yang berhasil adalah pendidikan. Dan lewat jasa guru-guru, maka anak-anak yang dilatih dan dididik dapat menjadi tujuannya menjadi orang-orang yang berhasil di hari yang akan datang. Itu kata pahlawan. Dan untuk melihat kata pahlawan dalam konteks Keluaran 15 ayat 3 ini, kita harus melihat ayat ini, yaitu kita melihat konteks yang ada di dalamnya. Konteksnya ini berbicara tentang apa? Dalam pasal 15 ini, maka ayat ini berbicara tentang satu pujian pengagungan kepada Tuhan.
bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan diagungkan? Kenapa Tuhan dibesarkan, dipuji oleh Musa dan bangsa Israel? Maka kita akan dapati rupanya ada satu peristiwa yang mendahului lagu ini, sehingga lagu ini ditulis oleh Musa dan bangsa Israel. Sebagai pengetahuan saja, ini mungkin adalah lagu tertua di Alkitab yang ditulis tentang mengagungkan dan membesarkan Tuhan. Apa konteksnya? Saudara dapat lihat dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 15. Tetapi saudara dapat melihat ringkasannya dalam ayat yang keempat dan kelima dalam pasal 15. Kata Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Rupanya saudara, ada satu pertempuran sebelumnya, yaitu apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka sampai di pinggir laut Teberau di Pihahirot, dan bangsa Mesir mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke Mesir menjadi budak. Tapi Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Disuruh oleh Tuhan Musa memukul laut Teberau, maka laut itu terbelah dua. Semalam-malaman angin bertiup lalu membuat jalan yang kering untuk dilalui oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menyeberang, kurang lebih katanya sampai 3 juta orang menyeberang sampai ke seberang subuh-subuh, dan bangsa Mesir mengejar di belakang. Ketika bangsa Israel sudah selamat, maka bangsa Mesir sampai di tengah. Maka pagi-pagi Allah membalikkan angin lalu membuat bangsa Mesir terkubur di dalam air tersebut. Dan semua ini dilakukan bukan perbuatan manusia, tidak ada kekuatan manusia, tetapi oleh perbuatan Tuhan. Sehingga dalam pujian yang dinaikkan oleh Musa, tidak ada satupun yang mengagungkan manusia. Semuanya untuk hanya mengagungkan Tuhan. Untuk hanya lagi saudara ya, semuanya itu untuk mengagungkan Tuhan. Tidak ada kemuliaan manusia sedikit pun di dalamnya. Sekarang kita akan melihat kata pahlawan. Kata pahlawan ini kalau saudara perhatikan, maka bahasa Inggrisnya tidak ditulis hero of war, tetapi saudara akan menemukan kata the Lord is man of war. Coba lihat dalam terjemahan KJV atau NIV, maka saudara akan temukan the Lord is man of war atau warrior. Apa artinya ini? Khususnya pada zaman lalu, artinya adalah seseorang yang berani dan berpengalaman sebagai tentara atau petarung, pejuang, prajurit, atau serdadu. Dan Tuhan dikatakan adalah orang yang berperang atau orang perang. Apa maksud dengan orang perang ini? Untuk mempermudahnya, kepada manusia kita akan lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. Kalau saudara kebingungan, bisa buka langsung saja di dalam Holy App, Holy aplikasi. Atau kalau mau pakai Alkitab, saudara, kitab 1 Samuel ini terdapat setelah kitab Kejadian. Ya, pintar sekali Kejadian, saudara. Atau sebelum kitab Wahyu. 1 Samuel 17 ayat 33. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bacakan, ini percakapan Saul dengan Daud ketika Daud akan bertempur melawan Goliat. Dikatakan demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, man of war. Sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Saudara dapat bayangkan Daud, seorang yang baru 16-17 tahun, kemerah-merahan dan harus bertempur dengan Goliat. Goliat adalah orang perang, orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki keterampilan dalam berperang. Dan dia dari sejak masa mudanya dilatih untuk berperang, kolonel mungkin jenderal, sehingga dia memiliki kemampuan fisik dan keahlian yang dapat membuat dia ditakuti di medan perang. Tingginya di atas rata-rata, badannya besar
dan dilatih oleh manusia untuk menjadi mesin perang. Sehingga kemanapun Goliat pergi, orang takut dan segan kepadanya. Bandingkan dengan Daud yang hanya tingginya sama-sama seperti para remaja pemuda Israel yang lain. Lalu dikatakan bahwa Daud ini masih kemerah-merahan tetapi memiliki hati yang berani. Dapat saudara bandingkan, kira-kira orang berpikiran apa terhadap Daud? Nggak mungkin Daud dapat melakukannya. Sebab Goliat adalah man of war yang telah terlatih. Tapi saudara jangan mengecilkan Daud, karena Goliat dilatih oleh manusia, dipersiapkan. Tetapi rupanya tangan Tuhan juga membentuk Daud sejak masa mudanya. Dikatakan Daud hanya memiliki 2-3 ekor domba menurut Mazmur. Lalu Tuhan melatihnya bagaimana? Saudara baca bahwa dalam ketika dia menggembalakan kawanan dombanya, maka sewaktu-waktu ada beruang dan singa yang menyerang. Lalu Tuhan memberikan kemampuan kepada Daud, melatih Daud untuk mengalahkan beruang dan singa tersebut dengan tangannya sendiri. Jadi yang satu dilatih oleh manusia, yang satu dilatih oleh Allah. Dan kita lihat, saudara dapat mengetahui hasil akhirnya seperti apa. Jadi man of war ini orang yang memiliki kemampuan kompeten yang hebat, yang dapat merubah satu situasi dalam peperangan. Kalau tidak ada orang ini, maka peperangan itu dapat kalah. Tetapi dengan hadirnya orang ini, maka peperangan dapat berubah arah dengan menjadi pemenang di pihak di mana orang ini ada. Jadi man of war itu luar biasa, saudara. Dan dari kata man of war ini, kita akan dapati salah satu nama Allah, yaitu El Gibor. El artinya Tuhan, sebutan untuk Tuhan. El Shaddai. El Allah Shaddai, Maha Kuasa. Syad diambil dari air susu ibu, yang artinya sanggup memberikan ketentraman dan menyediakan apa yang diperlukan. Allah Maha Kuasa, El Shaddai. Kemudian dikatakan juga El Gibor. El artinya Allah atau Tuhan. Jadi yang namanya dipanggil El atau ada belakang El, itu ada unsur nama Tuhan di dalamnya, saudara. Dan Gibor artinya strong atau kuat, mighty atau perkasa. Pertama kali El Gibor terdapat dalam Ulangan 10 ayat 17, tetapi tersirat dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga ini. Allah pahlawan, bagaimana bahasa tadi? Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu perkasa dalam peperangan. Tuhan itu kuat dalam peperangan. Nama Tuhan sebagai El Gibor tersirat di dalamnya. Jadi ketika bangsa Israel, saudara tahu ya, bangsa Israel itu dari Mesir hanya seorang budak, bukan prajurit terlatih bangsa Israel, tapi dilatih dalam membangun tanah liat, batu bata, kerja di ladang, membangun tempat-tempat perbekalan. Jadi nggak pernah pegang senjata. Dan mereka harus menghadapi Mesir sebagai satu kekuatan dunia saat itu. Anggap aja seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia pada zaman sekarang. Berbanding dengan Malawi atau negara-negara kecil, nggak ada artinya, saudara. Orang Israel cuman budak, jadi nggak bisa pegang senjata. Dan mereka harus bertempur dengan Mesir dengan senjatanya lengkap. Ada kereta perang, perwira-perwira, 600 kereta perang. Jadi simple, mudah untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi lihat, ketika bangsa Israel yang Tuhan bawa keluar daripada Mesir, Tuhan katakan, Tuhan yang berperang ganti mereka. Itu Musa katakan, tetapi akhirnya Tuhan buktikan. Sehingga lahir pujian, kekuatan Tuhan nampak di dalamnya. Tuhan itu pahlawan perang. Dia yang berperang, yang dianggap gak mampu, ternyata dapat menaklukkan bangsa Mesir. Dan cerita ini tersebar luas kemana-mana, membuat takut kemanapun bangsa Israel pergi. Jadi saudara, Tuhan itu adalah seorang pahlawan perang, El Gibor.
Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuat. Lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru. Ada sebuah ayat yang menarik dalam Yesaya pasal yang ke-9. Coba kita lihat. Yesaya, kitab Yesaya. Ini adalah nubuat tentang kedatangan Yesus. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, perhatikan ini, pertama penasihat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga Bapa yang kekal, yang keempat Raja damai. Ini nubuatan kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam bagian yang kedua tentang nama-nama Allah ini, ada perkataan Allah yang perkasa. Artinya El Gibor, Allah yang perkasa, Allah manusia perang, Allah yang berperang. Ada tulisan El Gibor di dalamnya. Tetapi kalau kita lihat unsur pelayanan Yesus selama, bukan unsur saudara ya, saudara-saudara, pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dunia, dari masa lahirnya lah saudara dapat lihat, di mana kata man of war-nya, di mana Allah El Gibor itu ada di dalam. Dia lahir di kandang hina. Saya secara singkat saja saudara, karena banyak sebenarnya kalau dikupas banyak serial bagus dan harus dipelajari benar-benar. Tetapi mempersingkat waktu, yang penting kita dapat saja satu rema yang indah, mutiara yang indah pada sore hari ini. Kata man of war-nya di mana dalam kehidupan Yesus? Dia Allah menjadi manusia, lahir di kandang yang hina. Lalu dia besar hanya sebagai seorang anak tukang kayu, bukan orang kaya, nggak terkenal saudara. Lalu ketika dia besar 30 tahun, dia mulai melayani dan mulai menjadi terkenal. Tetapi apakah dia berperang, mengangkat senjata, bertempur, menghancurkan musuh, menaklukkan kerajaan Romawi yang menjajah bangsa Israel, sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang Israel tentang Mesias, bahwa akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma, lalu membuat mereka menjadi kembali dipulihkan kerajaan mereka seperti zamannya Daud dan Salomo? Tidak, saudara lihat, Tuhan justru bawa kerajaan Allah tentang hal yang lain. Bukan satu prinsip hidup sebagaimana jasmani mata melihat, tapi satu prinsip secara rohani. Sehingga berkali-kali undangannya itu bukan secara fisik, tetapi rohani mereka yang diperbaiki. Yesus melayani, dia dikejar-kejar, dicari kesalahannya. Bahkan dia nggak salah pun, dia akhirnya naik ke kayu salib, disiksa, menderita, lalu dia mati, bangkit pada hari ketiga, lalu dia naik ke surga. Saudara lihat, ke Allah yang maha perkasa, man of war-nya di mana saudara? Ketika dia masuk kota Yerusalem sebelum dia disalib, harusnya seorang pahlawan perang itu datang dengan kereta kuda. Bukan kereta kuda, naik kuda perang. Tapi dia datang ke Yerusalem menaiki seekor keledai. Keledai itu lambang Raja Damai. Di mana man of war-nya? Saudara harus lihat keperkasaan Allah atas kehidupan seseorang ini letaknya di mana. Sekarang kita lihat, kalau berbicara tentang pahlawan, man of war itu ada pertempuran. Berarti memang harus ada pertempuran. Pertempurannya sekarang ada di mana? Coba kita lihat dalam Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, Efesus 6 ayat yang ke-12 sampai 18. Efesus 2. Efesus 6, 2 aja saudara ya. Kenapa ya? Efesus 2, Efesus 6 maksud saya, ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Rupanya zaman sekarang pertempuran itu ada. Memang ada pertempuran secara fisik, tetapi tidak seluruh manusia bertempur menggunakan senjata secara fisik. Mayoritas lebih banyak mengalami pertempuran yang lain, dan pertempuran ini dialami oleh semua manusia, yaitu apa? Melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat yang mencoba membawa manusia masuk ke dalam neraka yang kekal atau kematian yang kekal selama-lamanya. Saudara mesti pahami ini. Iblis tidak mau orang percaya masuk sorga. Iblis akan berusaha sekuat apapun menarik orang percaya masuk ke dalam neraka. Sebab iblis nggak suka sendirian. Sebab itu dia cari teman. Kita juga nggak suka sendirian. Kita juga cari teman, tapi cari temannya jangan si iblis, Tuhan. Tetapi cari temannya harus Tuhan, harus kuasa kebenaran kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya berkata begini saja, begitu saya masuk ke dalam hal gini, ada beberapa banyak gangguan di sekeliling saya. Jadi saya mau katakan saudara, firman Tuhan itu harus dipegang. Firman Tuhan itu harus dijunjung tinggi. Saudara memiliki Allah yang perkasa. Dalam pribadi Yesus, Paulus menulis, katanya kita akan keluar lebih dari pemenang. Pertempuran orang-orang percaya itu bukan lagi secara fisik. Sekarang pertempuran kita medannya adalah medan rohani, di mana orang percaya akan dialami jatuh bangun. Ayub sendiri pasal 7 ayat 1 berkata, manusia itu seperti orang berperang setiap harinya. 7 ayat 1. Atau bahasa terjemahan lama, seperti orang yang bergumul setiap hari. Dan saudara memerlukan Tuhan sebagai pahlawan perang. Mesir adalah gambaran dunia. Bangsa Israel adalah gambaran orang percaya. Ketika orang percaya melakukan kehendak Allah masuk dalam baptisan air, ingat, baptisan itu perlu bagi belum yang dibaptis, harus dilakukan, karena itu melakukan kehendak Allah. Iblis mencoba menarik orang percaya kembali ke Mesir. Sebab itu Tuhan menunjukkan dirinya, aku adalah pahlawan yang perkasa yang sanggup mengeluarkan manusia daripada dosa, kegelapan. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Memang pengorbanan Yesus kalau secara kasat mata itu kekalahan, tetapi justru enggak. Ketika dia bangkit, dia memberikan satu pengharapan bahwa tidak selama-lamanya manusia itu jatuh dalam dosa. Tidak selama-lamanya manusia kehilangan pengharapan akan mati hancur dalam kematian yang kekal. Tetapi Tuhan berikan, setiap orang yang percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, ia akan diselamatkan. Ini kata menofornya luar biasa di sini, bahwa Allah sanggup menarik setiap orang yang percaya kepada keselamatan. Tidak hanya demikian, menjalani hidup ini, Allah, manusia itu memiliki tujuan. Saya secara singkat saja saudara, waktu menunjukkan. Dan setiap manusia orang percaya memiliki tugas-tugas. Dan beberapa khotbah saya dengar katanya kita harus menjadi pahlawan di lingkungan, dalam pekerjaan, untuk membantu orang lain. Saya setuju. Setiap manusia orang percaya memiliki tugas-tugas. Dia akan Tuhan tempatkan dalam tempat-tempat tertentu. Dan ketika kita menggunakan kekuatan sendiri, kita nggak mampu. Sebabnya kita memerlukan Tuhan sebagai pahlawan. Sehingga seperti bangsa Israel, yang Tuhan inginkan kita hanya melakukan apa tugas yang Tuhan berikan. Tetapi ketika kita nggak mampu, Allah sebagai El Gibor, sebagai Allah yang perkasa itu, yang akan membuat kita mampu
mampu melakukan semua tugas itu, kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga orang percaya dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan harus menjadi berkat. Di penjara pun Yusuf menjadi berkat, menjadi orang buangan pun Daniel menjadi berkat. Jadi tempat paling susah sekalipun orang percaya dapat menjadi berkat, menjadi pahlawan. Sebab apa? Saudara memiliki Allah yang perkasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dijatuhkan oleh Nebukadnezar, tetapi lihat, Allah yang perkasa muncul membela mereka. Bapak itu saudara, peperangan kita bukan melawan daging sekarang, tetapi melawan penguasa di udara. Perlengkapilah kehidupanmu dengan seluruh senjata Allah, sehingga saudara dapat berdiri tegak dan teguh sampai akhir. Firman Allah tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang memiliki kemampuan kedahsyatan dalam pertempuran. Dan kalau di antara kami ada yang sedang mengalami goncangan-goncangan iman, melawan penguasa-penguasa di udara yang mencoba melemahkan kami, membuat kami jauh daripada Tuhan, pengalaman kesulitan hidup membuat kami mempertanyakan Tuhan. Pada sore hari ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mengalami pertempuran ini, Tuhan. Kami mau patahkan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dannya Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan mereka, memulihkan semangat yang patah, dan ingatkan mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan, iman, percaya, dan kasih dan perlindungan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berdiri teguh dimanapun mereka berada. Yesus, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga nyata pada suatu hari kelak bahwa Allah lah yang memampukan kami. Kami dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Balaskan dosa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Nyata pula Tuhan, sampai saat ini kami merasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua hanya karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau angkat doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, dari pemerintah Indonesia Tuhan, dari pusat sampai pemerintah setempat Tuhan. Terus kami berdoa untuk Kota Bogor Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap kebijakan, keputusan yang diambil oleh pemerintah kami Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan, terlebih boleh memajukan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID-19 Tuhan oleh pemerintah Tuhan, para tenaga medis, dan satuan pendukung lainnya yang terlihat maupun yang berdoa Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu Tuhan ada Tuhan. Biarlah Engkau ada bersama-sama dengan pihak yang terlibat Tuhan dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pasien COVID-19 yang sudah positif ataupun masih ODP Tuhan. Biarlah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia Tuhan, biarlah pemulihan terjadi Tuhan, biarlah kemenangan bagi kerajaan surga Tuhan. Ya Tuhan, biarlah diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi pandemik saat ini Tuhan, serta bertahan dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk mereka yang masih bekerja, yang mencari nafkah Tuhan, baik yang harus keluar rumah ataupun kerja dari rumah Tuhan, biarlah tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk gembala-gembala sidang Tuhan, para hamba Tuhan, misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan dunia. Biarlah dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, jikapun ada kendala saat ini dengan harus beribadah secara online, biarlah terus ada tetap dalam urapan-Mu ya Tuhan, dan iman percaya kami tetap sungguh kepada-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Gembala Sidang GPDI TPRS Bogor Tuhan, beserta wakil-wakil gembala dan pengerja Tuhan. Biarlah dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, berikan hikmat terus kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu ada terus atas mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat gereja Tuhan, baik keluarga besar GPDI TPRS Bogor ataupun jemaat gereja lainnya Tuhan, yang percaya kepada-Mu Tuhan, supaya kami tetap bersatu Tuhan, seperti Engkau yang adalah satu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kepada keluarga kami Tuhan, baik orang tua kami, adik kakak kami Tuhan, saudara-saudara kami, biarlah ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang sanggup menjamah mereka Tuhan ketika mereka dalam keadaan yang kurang baik Tuhan. Kau yang maha tahu Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang muda Tuhan, biarlah kebangkitan rohani ada bersama anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini terus giat mencari Engkau Tuhan. Berdoa untuk orang muda yang memiliki kasih kepada-Mu Tuhan dan kepada sesama Tuhan. Orang muda yang kuat dan menjaga ketaatannya kepada Tuhan di seluruh Indonesia maupun di seluruh pelosok dunia ini Tuhan. Khusus kami berdoa untuk pemuda GPDI TPRS Bogor Tuhan, baik yang di Bogor ataupun di luar kota. Biarlah ada dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Yang bersekolah dan ataupun yang bekerja, biarlah ada rahmat-Mu yang melimpah bagi setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Berdoa khusus juga untuk koordinator pemuda dan pengurus, biarlah dalam kesatuan hati untuk bekerja bagi Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang muda yang dilayani Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Doa ini belum sempurna Tuhan, biarlah kuasa-Mu dapat menyempurnakan doa ini Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau sudah memimpin kami untuk melakukan perenungan tentang firman-Mu pada saat ini. Pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan, kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam membimbing, mendidik, dan mengasuh kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di Kota Bogor, bahkan pemerintahan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, bahkan masalah ini mendunia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ataupun siapapun yang saat ini mengalami kondisi terpapar oleh karena virus ataupun terdampak karena virus. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan pembebasan, karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Yang sedang penelitian, yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, Tuhan tolong. Dosen pembimbingnya, pengujinya, Tuhan persiapkan segala sesuatu. Orang tua yang membiayai juga Tuhan tolong. Demikian juga yang berdoa yang sudah dalam pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga bekerja dengan baik, menjadi orang-orang yang diberkati dan produktif, nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pemimpin, Tuhan berikan hikmat. Yang menjadi orang yang dipimpin, Tuhan berikan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.